Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di JavaScript. Kali ini masuk ke dalam function, teman-teman. Ini cukup penting atau mungkin sangat penting karena dengan function ini kita dapat mempersingkat kode kita. Jadi misal ada beberapa baris kode, kita dapat mempersingkatnya dengan function ini. Jadi nanti untuk apabila ada kebutuhan memanggil kode itu lagi, kita tidak perlu menulis ulang, kita tinggal memanggil fungsinya itu tadi. Oke, jadi saya tuliskan metode atau function ini adalah sebuah cara untuk meringkas langkah menuliskan baris kode berulang kali. Kira-kira begitu terjemahannya. Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Untuk menulis function, kita buat dulu functionnya. Kita awali dengan seperti ini. Function. Oke, lalu ada nama function. Lalu dibuka dengan buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Lalu kurung kurawa. Nah, ini kita berhasil membuat function di sini. Misalkan isi functionnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, untuk memanggilnya adalah kita tinggal memanggil namanya saja, yaitu nama function. Lalu kita berikan buka kurung tutup kurung seperti ini. Nah, ini adalah nama. Kita coba ya, kita save, kita running di sini. Nah, ini adalah keluar hasilnya. Lalu saya adalah function seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Ingat ya, jadi ini adalah function, ini wajib dituliskan untuk mengetahui bahwa ini adalah function. Lalu ini nama functionnya, lalu diberikan penanda seperti ini, buka kurung tutup kurung, dan juga kurung kurawa. Jadi isi dari function itu ada di dalam kurung kurawa ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi misalkan kita mau mencetak ini 3 kali, kita tinggal cetak gini aja, kita panggil 3 kali aja. Nah, nanti akan keluar sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali. Nah, maksud dari meringkas langkah penulisan itu adalah ini, teman-teman. Ini kebetulan kita cuma menuliskan satu blok kode. Tapi kan biasanya di sebuah aplikasi itu ada banyak banget seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nggak cuma satu baris kode, kebetulan aja hanya ada kita di sini. Untuk contohnya kita hanya menuliskan satu buah baris kode. Nah, kalau tulisannya banyak seperti ini, lalu kita mau manggil 3 kali, apa kita mau mengetikkan segini banyaknya? Kan tidak. Jadi kode yang berbaris-baris ini kita masukkan ke sebuah function, lalu fungsinya kita tinggal panggil namanya aja seperti ini. Gitu, teman-teman. Itu adalah inti dari sebuah function. Oke, saya hapus ya. Nah, terus ini panggil satu kali aja. Nah, kalau gini ini statis dong, jadi ini nggak bisa dilempar dong. Jadi maksudnya nama function, kalau kita ngeprint 3 kali nama function ini, yang muncul hasilnya akan tetap sama. Jadi kita tidak bisa memodifikasinya. Oke. Nah, untuk bisa merubah isi dari function menjadi dinamis itu diperlukan yang namanya parameter. Misalkan kita buat function lagi. Bentar, saya kasih tanda aja.
function tanpa parameter. Lalu yang kedua ada function dengan parameter. Misalkan cetak nama. Ini nama fungsinya. Lalu seperti ini, sama seperti atasnya ya, cuma beda nama fungsinya. Lalu yang di kurung depan ini nanti kita isi dengan parameter. Misalkan nama. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah nama yang akan kita passing dari luar, yang akan diolah di dalam function. Misalkan nama saya adalah nama. Nah, seperti ini. Kita coba panggil. Sorry. Nama misalkan Edo. Kita save. Refresh. Nah, nama saya adalah Edo. Jadi Edo yang kita lempar dari sini itu akan ditangkap oleh fungsi cetak nama ini, lalu diolah di dalam blok kodenya. Oke, jadi kita bisa memasukkan sebuah nilai baru dari luar function untuk diolah di dalam fungsinya. Itu adalah parameter. Ini bisa macam-macam sih. Bisa string, bisa number, bisa objek, bisa juga array. Dan jumlahnya juga banyak. Teman-teman bisa pasang. Kalau mau lebih dari satu, tinggal kasih koma aja. Misalkan usia. Dan berusia seperti ini. Nah, di sini usianya 21 misalkan. Save, refresh. Nah, nama saya itu dan berusia 21. Itu ya teman-teman. Pakai koma. Nah, misalkan mau manggil lagi Ani, usianya 20. Refresh. Nah, ini yang parameter, ini yang panggilan kedua, ini panggilan pertama. Pertama parameternya Edo dan usianya 21, yang kedua adalah Ani dan usianya 20. Oke. Gitu. Nah, tapi teman-teman, ini ada masalah saat kita manggil seperti ini. Misalnya kita tidak memberi nilai apa-apa di dalam fungsinya, di dalam parameternya. Jadi kosongan seperti ini. Save, refresh. Nah, dia akan menjadi undefined. Karena nama dan usia yang ada di parameter ini tidak kita berikan nilai waktu di sini. Untuk itu bisa diakali dengan cara jadi parameter itu bisa kita berikan nilai default. Jadi apabila tidak kita berikan seperti ini, itu akan mencetak dari nama defaultnya. Misalkan kita beri nama, usia 100 misalkan. Angka ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini kosongan, tidak diberikan parameter apapun, dia akan langsung mengambil nilai default seperti ini. Atau mungkin
Kita copy aja ya, biar tahu bedanya. Nah, cetak nama default, default baru, cetak nama baru. Nah, seperti ini. Ingat ya, sama-sama kosong, sama-sama kosong. Jadi yang cetak nama ini akan manggil atas ini, yang cetak nama baru akan manggil yang bawah ini. Kita save. Nah, ini teman-teman. Jadi yang cetak nama ini tanpa memberikan nilai default dari parameternya, dia akan memberikan nilai undefined seperti ini. Nah, yang cetak nama baru kita berikan nama defaultnya. Jadi nama ini defaultnya akan nama. Lalu yang usia ini defaultnya akan 100. Jadi kalau kita tanpa memberikan nilai apapun di parameternya, otomatis akan mendapatkan nilai dari parameter. Oke, itu untuk nilai default dari sebuah parameter. Lalu apalagi ya? Oke, kita mau mengembalikan sebuah nilai dari function. Jadi untuk saat ini kan kita langsung mencetak, memberikan output dari dalam fungsinya ya. Tapi sekarang kita akan coba mengambil nilai dari mengolah data di dalam function, lalu kita keluarkan datanya. Kita akan buat function lagi. Function cetak nama apa ya namanya, enaknya get nama seperti ini mungkin. Nama kita buat sama, usia sama dengan 100. Nah, jangan get nama gitu. Cetak identitas. Nah, gini. Identitas sama dengan nama saya, nama, dan berusia, usia. Nah, bedanya dengan yang 3 function di atas, ini ada keyword return. Yang kita return adalah identitas. Nah, ini teman-teman. Jadi maksudnya mengembalikan nilai adalah kita akan mereturn sebuah identitas. Jadi print seperti ini tidak kita lakukan di dalam fungsinya, tapi kita lakukan di luar fungsinya. Misalkan kita panggil fungsinya, misalkan let Andi. Andi usianya 24. Nah, seperti ini teman-teman. Kita save, kita refresh. Nah, sama teman-teman ya. Nama saya adalah Andi dan berusia 24. Jadi cetak identitas ini dia akan mengolah data
identitas. Lalu identitas yang sudah diolah ini dia akan di-return atau dikembalikan menjadi nilai kembalian dari cetak function cetak identitas ini. Jadi nilai kembalian dari cetak identitas ini kita simpan ke sebuah variabel Andi. Lalu kita melakukan print dari variabel Andi ini. Ataupun kita bisa langsung melakukan print seperti ini. Identitas misalkan Ria, usianya 22. Save seperti ini. Nah, sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa memasukkan hasil fungsinya ke sebuah variabel ataupun langsung memanggilnya seperti ini. Hasilnya adalah sama. Itu untuk function yang mengembalikan nilai. Oke. Nah, jadi function-nya akan berguna misalkan teman-teman ada operasi bilangan, katakanlah misalkan function misalkan gini teman-teman, untuk penambahan kemarin kan waktu belajar operator kan menuliskan begini ya, misalkan 2 plus 3 misalkan seperti ini ya. Nah, itu kita bisa buatkan function namanya misalkan function tambah nilai 1 nilai 2, lalu kita return teman-teman nilai 1 ditambah nilai 2. Gini, misalkan kita panggil tambah 2, 3 seperti ini. Save, kita running. Nah, hasilnya sama. Mau pakai yang seperti ini atau yang seperti ini, itu tergantung nanti misal ada logiknya yang banyak. Jadi di sini nanti akan ada kode-kode yang banyak. Jadi kodenya nggak cuma satu baris seperti ini. Kita bisa pakai function seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa kembangkan, mungkin buat sebuah untuk latihan bisa membuat function untuk perhitungan matematika. Bilangan. Jadi tambahkan sudah ini kan untuk contohnya tambah ya. Jadi mungkin misalkan apalagi kurang kali bagi pangkat modulus. Nah, seperti ini. Bisa membuat beberapa function untuk latihan. Jadi nanti kalau ini ada kebingungan, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, mungkin ini cukup untuk pengenalan function. Jadi kita cara membuat function adalah seperti ini. Function, lalu kita define function, lalu nama functionnya seperti ini, dan isi kode dari functionnya. Untuk memanggilnya, kita panggil nama functionnya, lalu kita berikan kurung seperti ini. Ini yang tanpa parameter. Kalau parameter, kita berikan parameter di dalamnya, mau 1, 2, atau lebih itu bisa. Bentuknya mau string, number, object, ataupun array juga bisa. Ini untuk memberikan nilai default dari parameternya kita berikan seperti ini. Jadi parameter pertama kita berikan sama dengan
nilai defaultnya apa, lalu parameter selanjutnya sama dengan nilai defaultnya apa. Itu untuk parameter. Nah, untuk yang keempat, function yang mengembalikan nilai. Nah, tandanya adalah ada return di dalamnya. Jadi kalau yang lain, yang 1, 2, 3 ini tidak ada returnnya. Ya, sudah lihat tidak ada returnnya. Jadi kalau yang mengembalikan nilai, kita harus memberikan return seperti ini. Jadi hasil dari function yang dibuat kita bisa tangkap untuk mengolah lagi mungkin di luar. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan function kali ini. Setelah ini mungkin akan ada row function. Jadi fitur dari ES6 yang membuat penulisan function menjadi lebih kece. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.